Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli shay'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma iftah lana hikmatan wa 'ilman min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa birna ma qadaya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balil di mana orang yang sholatnya tidak pakai ilmu,
sholatnya hanya ikutan saja. Sholatnya memperturutkan hawa nafsunya. Kalau bahasa saya, sholatnya menggunakan ilmu sata apa ya? Padahal untuk bisa sempurna sholat seseorang di hadapan Allah harus disertai dengan diri. Karena banyak orang karena saya ikutin kesimpulan, saya contoh kesimpulan, akhirnya kesalahan itu terus berlangsung. Contoh satu konkret saja. Di dalam Fatihah, sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, Nabi tidak pernah mewasalkan Fatihah. Tapi gara-gara kita mencontoh ada satu imam, satu ustaz, simpulan saja diwasalkan Fatihah. Akhirnya apa yang terjadi? Turun-turun dia sangat bagus. Dia terjadi. Waduh, Fatihahnya paling kejar-kejar. Padahal Rasulullah mengatakan seluruh Fatihah sholat tidak boleh Fatihah diwasalkan di dalam sholat. Inna waktu sholat itu maktubah. Mereka tidak susah berkata, mau nggak merasa tahu? Pencuri yang paling jahat di antara para pencuri. Baik ya Rasulullah. Baik, apa itu ya Rasulullah? Alladzina yusrafuna min sholati, mereka orang-orang yang mencuri sholat. Sahabat bingung, kenapa yusrafuna min sholati? Bagaimana dia sholat tapi disebut mencuri? Sholat tapi disifatnya sebagai pencuri di sisi Allah dan Rasulnya. Bagaimana ya Rasulullah? Orang sholat kan orang baik. Menurut pandangan kita nih, orang sholat itu adalah orang yang baik. Tapi kebaikannya karena tidak didasari dengan ilmu, pada akhirnya kebaikannya menjadi bumerang bagi dirinya. Tuh, ramai lagi. Kalau ditanya sama para sahabat, ya suatu mensuatu bagaimana ada bisa mencuri sholatnya. Alladzina yasrafuna min sholatihim, alladzina la yutimuna ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha. Mereka orang-orang yang sholatnya tidak sempurna ruku'nya, sujudnya dan juga bacaan Fatihah. Maka saya menekankan kepada diri saya. Dulu saya senang mewasalkan Fatihah di dalam sholat waktu zaman jahiliyah, karena belum tahu ilmunya. Masya Allah, ternyata banyak sholat kita jadi bangkai sia-sia karena itu salah satunya. Kita sering mencuri hak Allah. Alih-alih kita ini menjadi orang baik di hadapan Allah, tapi ternyata karena kebaikannya tidak didasari dengan ilmu dan kita mencontoh orang-orang yang juga tidak berdasarkan keilmuan, yaitu akhirnya terus berlangsung. Nah, kita akan bahas kesempatan pagi ini, insyaallah. Bersumber dari berbagai kitab, termasuk Al-Majmu', keterangan Imam Nawawi, kemudian Fathul Mu'in dan kitab fikihnya. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi kepada diri kita di saat kita sholat. Hanya kita nggak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang membuat kita menjadi tidak sah secara hukum sholatnya. Atau batal sholatnya. Yang pertama, makmum bertakbiratul ihram sebelum selesai imam, takbirnya sempurna. Kan ada begini ya, imam baru sholli pada subuh rakaatain Allah, belum sampai kepada bar, makmum sudah Allah. Nah, padahal takbir ada dua, ada namanya takbir taharrum atau takbir ihram, ada yang namanya takbir intiqal. Kalau takbir taharrum, takbir untuk mengawali sholat. Ini wajib, ya rukun, dan ini termasuk rukun qauliyah. Maka imam diwajibkan mengeraskan bacaannya, ya. Tidak boleh di sini disir. Ya, bagaimana mau disir? Makmum kapan mulai kan? Kata makmum kapan mulai sholat? Ya, padahal imamnya misalnya disir. Oleh ini rukun harus diucapkan karena termasuk rukun qauliyah.
ya, bertakbir secara sempurna takbir taharrum imam. Allahu Akbar. Allah. Jadi ketika imam belum sempurna takbir taharrumnya, makmum kemudian menyusulnya, maka tidak sah salatnya. Ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Ini terdapat dalam Al-Muqni bin Fudah dan juga Al-Majmu karangan Imam Nawawi. Yang pertama. Jadi jeda dulu, tunggu dulu sampai imam sempurna takbir. Begitu juga dengan takbir intiqal. Tidak boleh makmum bergerak kalau takbir intiqal itu adalah takbir yang memindahkan satu rukun ke rukun berikutnya. Itu namanya intiqal. Ya. Kemudian takbir intiqal juga berfungsi sebagai peringatan tadzkirah ya lil makmum. Jadi takbir intiqal itu untuk mengingatkan makmum manakala ada ketika dalam sholat makmum pikirannya kemana-mana. Ya. Tidak khusyuk maka imam mengingatkan lewat takbir intiqal. Ini fungsinya daripada intiqal. Nah. Kemudian yang kedua, makmum bertakbiratul ihram ketika menunduk untuk ruku. Ya. Bila makmum datang ketika imam sedang ruku, masuk nih, gitu ya. Imam sedang ruku, kembali kita datang. Maka dia wajib untuk takbiratul ihram dulu. Jadi tidak boleh langsung takbirnya takbir ruku. Kalau dia menghilangkan, kalau dia tidak takbiratul ihram, berarti dia sudah menghilangkan satu rukun di dalam sholat kita. Jadi tetap walaupun kita masuk, ya seperti pernah terjadi Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali itu pernah tertinggal sholat subuh gara-gara beliau berjalan di belakang seorang Yahudi tua. Ya. Pada saat sedang subuh Rasulullah SAW ruku, dan itu adalah ruku yang sangat lama, terlama di dunia. Ya. Apa sebab? Karena saat itu malaikat Jibril turun, ya, menahan sayapnya, dengan sayapnya rukunya nanti jangan sampai dia bangun. Apa sebabnya? Ali lagi berjalan menuju masjid, tapi dia terhalang oleh langkah kakinya seorang Yahudi. Dan kemudian yang kedua, malaikat Jibril pun meminta kepada malaikat Mikail untuk menghentikan laju matahari. Jadi biar tetap konsisten begitu. Masya Allah sampai begitunya. Ada apa sebab? Karena Ali sedang berjalan. Nah pada saat sampai di Madinah di Masjid Nabawi, ternyata Nabi masih dalam keadaan ruku, maka Ali ikutlah dia ruku. Ya, kalau takbiratul ihram dia ruku, dia sempurnakan bacaan rukunya. Ya, bisa satu tasbihan dengan 3 kali tasbih. Ya. Karena menurut Imam Nawawi, apa tasbih kita firruq was sujud salah semata. Ya, jadi sesempurnanya tasbih di dalam ruku dan sujud itu adalah 3 kali. Kalau 1 kali berarti dia hanya mendapatkan rukun rukunya saja atau rukun sujudnya saja. Nah kalau Nabi kan sampai 10 kali tasbih. Nabi, ya, makanya kalau kita mengikuti Nabi berarti kalau tasbih 10 kali ditarawih tasbihnya rukunya 10 kali, sujudnya 10 kali, insyaallah. Nah, tapi kalau sholat sendiri silahkan. Ya. Kalau sholat sendiri boleh belajar, saya sering. Ya kalau sholat sendiri memperlambat ruku dan sujudnya itu dengan menggunakan adat yang 10. Nah, karena kalau nggak ada beban. Tapi kalau lagi sholat berjamaah cukup 3 kali saja. Ditutup dengan subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi selesai kita baca tasbih subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau di ruku nih subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, maka tutup ya tasbih kita dengan subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi 3 kali pun itu dihitung orang yang malas, ya. Semalas-malasnya orang dalam sholat itu tasbihnya 3 kali. Maka untuk menghindari ya orang banyak malas itu
maka tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika. Begitu kali sujud. Setelah kita membaca subhanallah wa bihamdihi 3 kali, maka tutup subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma barik. Jadi bila makmum datang ketika imam sedang ruku, maka wajib makmum tersebut untuk bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi dari aku Allahu Akbar baru Allah ruku. Ya, jadi jangan langsung Allah. Apabila makmum bertakbiratul ihram ketika menunduk untuk ruku, dia harus menyempurnakan takbirnya saat ruku. Ya, takbirnya saat ruku Allah Akbar. Maka ya, ketika dia tidak sempurna takbirnya pada saat ruku, imam keburu bangun, ya, berarti itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Insyaallah. Dan kita sering menyusul nih, ya, imam mengambil ruku nih, kita kadang lari, tidak perlu lari kita, saja. Ya. Ketika kita imam ruku, subhanallah. Kalau kita masih bisa, ya, membaca ruku yang sempurna dengan tumaninahnya, berarti kita masih ikut satu rakaat bersama. Tapi ketika kita ruku imam bangun, ya kita membaca tasbih di sini, baru takbir Allahu Akbar, berarti kita sudah ketinggalan imam. Dan itu harus disempurnakan sholatnya dengan menambah jumlah rakaat di akhirnya. Ya. Jadi jangan disusul, kan gitu. Berbeda kalau kita misalnya nyusulnya ketika di rakaat yang kedua, pada saat kita akan membaca suratul Fatihah. Kalau imamnya misalkan cepat nih baca Fatihahnya di dalam Fathul Mu'in, kita boleh untuk ketinggalan dua rukun. Misalnya di rakaat kedua nih, sholat sir, sholat zuhur atau sholat asar, atau sholat maghrib terakhir atau sholat isya 2 rakaat terakhir. Pada saat kita bangun di rakaat yang ketiga, kita baru baca Fatihah. Ya, sunnahnya dan tidak ada surat di situ di rakaat ketiga keempat. Ya, cukup Fatihah saja. Ketika kita bisa membaca Maliki Yaumiddin, imam sudah ruku. Ya, Madzhab Syafi'i sempurnakan Fatihahnya. Kita boleh tertinggal 2 rukun di situ. Misalnya imam ruku, kemudian baru bangun i'tidal, kita baru selesai membaca suratul Fatihah, maka teruskan ya, ruku sujud ruku dan i'tidal. Karena nanti ada masa di mana kita akan ketemu lagi. Nah, berbeda kalau kemudian ya, karena Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Nah, berbeda ketika misalnya kita masuk, tahu imam sudah membaca surat di misalkan rakaat pertama nih, maka makmum ketika kita masuk, ya tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Ya, kalau imam sudah baca surat nih, kan kita tidak ngerti nih, ini imam suratnya bacanya panjang atau pendek nih. Maka di situ tugas makmum adalah ketika selesai takbiratul tahallul, maka dia wajib membaca Fatihah. Tidak boleh dia membaca iftitah. Nah, kalau ada kejadian misalkan makmum membaca doa iftitah pada saat dia masuk, imam keburu ruku, dia belum sempat membaca Fatihah, maka itu tidak dihitung satu rakaat. Ingat ya. Kalau dia baca doa iftitah. Tapi kalau dia membaca Fatihah, seberapapun ayat yang dibaca, misalkan baru 3 ayat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Imam keburu ruku nih. Maka ya di situ berhentilah kita berfatihah ya. Karena apa? Fatihah kita sudah di-cover oleh Fatihahnya imam. Tapi kalau kita baca iftitah, maka di situ kita harus menambah 1 rakaat lagi di akhir sholat. Paham? Sampai sini paham? Ya. Jadi ada 2 nih. Jadi kalau kita masuk, imam sedang membaca surat, maka jangan membaca iftitah, langsung
Fatihah. Ya. Nah, kalau terjadi kita baca doa iftitah imam ruku, berarti kita tidak mendapatkan satu rakaat pun di dalam sholatnya. Karena iftitah tidak dikafar oleh imam, yang dikafar oleh imam apa? Fatihah. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dengan mendapatkan imam ruku, padahal dia ruku pada saat imam bangkit dari ruku. Jadi bila makmum datang ketika makmum, ya, imam sedang ruku, lalu makmum ruku bersama imam. Ya. Padahal imam bangkit dari ruku sebelum makmum sempurna rukunya. Misalnya pada saat kita Allahu Akbar, imam sudah bangkit dari kita baru ruku nih. Belum sempurna rukunya kita, imam sudah bangun. Maka jangan diteruskan. Artinya kalau diteruskan kita harus menambah satu rakaat. Berarti kita sudah tertinggal. Yang dikatakan ya rakaat itu sholat, sempurnanya rakaat di dalam sholat itu manakala makmum tidak tertinggal, ya, tidak tertinggal ruku bersama dengan imam. Ya, tertinggalnya artinya si makmum masih bisa menyempurnakan tumaninahnya ruku. Nah, Sayyidina Ali ketika Rasulullah sedang sujud, sedang ruku yang lama, beliau kemudian datang takbir, ya, saudara sujud rakaat yang makmuman Allahu Akbar, kemudian langsung ruku Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah nanti karena Fatihah sudah dikafar. Beliau langsung ruku dan dia membaca tasbih 3 kali. Subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah. Baru Rasulullah bangkit. Artinya malaikat Jibril melepaskan ya sayapnya dari pundak Rasulullah SAW karena Ali sudah sempurna rukunya. Masya Allah. Paham kan? Ya, ini sering terjadi orang kalau bermasuk musul, ngebut kan gitu ya. Karena ingin mendapatkan satu rakaat, padahal secara hukum itu sudah tidak sah. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah membaca Fatihah atau zikir di dalam sholat dengan hati tanpa menggerakkan lisan dan dua bibir. Jadi Fatihah ini saya sampaikan adalah rukun tauhid. Jadi rukun tauhid di dalam sholat itu ada 4. Ya, rukun tauhid di dalam sholat ada 4. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Ya, itu harus diucapkan, tidak boleh sayangkan, tidak boleh di dalam hati, tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua apa? Fatihah. Fatihah harus diucapkan walaupun dengan sholat sendirian. Bahkan kalau sholat malam, walaupun sendirian sunnahnya dijaharkan. Ya, itu Rasulullah. Ya, sunnah kalau sholat tahajud jangan ya malam itu dijaharkan seperti sholat maghrib. Nah, kemudian yang ketiga sholawat atau di dalam tahiyat atau membaca sholat tahiyat ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir itu sunnahnya dijaharkan. Makanya man sholat alayya summa rafa'a salatu, itu sholawat itu memang harus dijaharkan. Tidak kaji, tidak sah sholawat seseorang yang dibaca kepada Nabi kalau sholawatnya dalam hati. Karena bukti sholawat itu harus diucapkan. Ya, hadisnya summa rafa'a salatu harus diucapkan. Kenapa? Sebab karena sholawat itu adalah ya, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kita bagaimana Rasulullah mau tahu kita cinta kalau tidak diucapkan, kan begitu ya? Nah, sama seperti seseorang jatuh cinta, tapi dia nggak mau cerita, nggak mau ngomong, nggak mau nyebut saya cinta sama kamu. Cukup di dalam hati. Kira-kira lawan jenis kita tahu nggak? Enggak. Maka tak sah sholawat yang dibaca oleh orang yang sholawatnya di dalam hati. Sholawat itu harus walaupun hanya terdengar oleh diri kita saja. Jadi nggak boleh sholawat ngobrol. Apa? Bagus sholawat. Sudah ngaji. Kalau zikir yang lain, tasbih, takbir, tahlil, istighfar boleh dalam hati.
Tapi kalau salawat boleh. Ingat ya, salawat itu kumpulan 3 ya. 3 in 1. Satu adalah doa kita kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, salawat itu berfungsi ya, 3 fungsi salawat. Fungsi salawat satu sebagai doa, yang kedua sebagai zikir, yang ketiga sebagai pembuktian cinta kita kepada baginda Rasul. Maka salawat itu tidak boleh disirkan. Nah, termasuk ketika kunut subuh atau kunut nazilah, imam sering ya menutup salawatnya. Misalnya sering di beberapa masjid ketika lagi menjadi makmum, imam menyerahkan salawatnya kepada makmum ketika kunut. Padahal di situ adalah tugas imam, hak imam, tidak boleh itu dilimpahkan kepada makmum. Maka kalau imam mau ngaji begitu ya. Jadi imam makmum cukup hanya mengaminkan saja. Pada saat kunut, tugas makmum hanya mengaminkan doa daripada imam, termasuk sholawatnya. Jadi tidak boleh imam setelah membaca sholawat diserahkan ke masing-masing, kan suka ada yang begitu ya. Sholawatnya dia diam, tidak boleh tuh. Berarti itu belum ngaji itu. Karena ada masanya di mana makmum jamaah harus membaca sholawat, yaitu ba'in dan tahiyat. Harus betul. Kalau untuk kunut sholawatnya dijaharkan, ya, karena itu adalah hak imam dan kewajiban makmum adalah mengaminkannya. Sama seperti ini ada kan, ketika imam baca surat Al-An'am, ya, Sabihis, kan di ujungnya ada ya, Nabi Suruh Ibrahim wa Musa. Jawab, boleh nggak kita jawab itu? Ya, boleh nggak? Ya. Ada 2 pendapat ulama. Ya. Ada yang memang tidak membolehkan. Ya. Untuk menjawabnya sebagaimana kalau kita mendengar Nabi disebutkan di dalam sholat, ya, Nabi melarang untuk menjawabnya. Itu di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat wajib. Ya, setengah ulama mewajibkan. Bahkan disebut ya orang yang bakhil, ya mandukir tuh, ya ketika nama mau disebut, ya semalam misalnya yang kemudian orang itu tak mau salawat kepada, maka disebut orang bakhil. Kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat nama pun tidak boleh. Ya, kalau dia mendengar nama Ismu sangat Ahmad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh. Ya, itu ada di fatwanya dijelaskan. Nah, tapi untuk fi suhuf Ibrahim wa Musa ada beberapa ulama. Yang pertama tidak membolehkan karena dia menisbat kepada nama Rasulullah SAW saja tidak boleh. Nah, yang kedua membolehkan karena itu doa. Hanya sering salahnya begini, jamaah sering salahnya di situ ya kan bukan kufur ya. Ada 2 di situ Nabi yang disebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi yang saya terdengar oleh kita ya ketika Ibrahim wa Musa alaihis harusnya apa? Alaihimus, bukan alaihi salam. Kalau alaihi salam berarti isi mufrad 1 orang. Harusnya alaihimus salam 2 orang itu Nabi yang disebut. Kalau mau menjawab atau mendoakan ketika imam membaca surat Sabihis. Paham? Ini yang sering terjadi, saya dengar alaihi salam. Padahal di situ yang dimaksud Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musanya. Karena kalau kedua-duanya harusnya alaihimus ya. Alaihimus boleh. Artinya menunjukkan kepada orang yang lebih dari 1 orang. Ya. Alaihimus salam. Jadi bukan alaihis salam atau alaihi salam, berarti menunjuk satu orang. Jadi rukun qauliyah Fatihah harus diucapkan walaupun hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kelima,
makmum sengaja memperlambat sampai imam pindah ke rukun sholat berikutnya. Artinya dia menunggu, nanti kalau pas dia jungking baru kita ikut jungking, kan gitu ya. Atau selesai dia jungking baru kemudian kita sujud misalnya. Itu orang yang sengaja memperlambat gerakan sholat dan dia akhirnya tertinggal, artinya dia cuma ikut di ujungnya doang nih, ya, ikut di ujungnya doang, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lain halnya tadi ketika kita membaca suratul Fatihah, menyempurnakan Fatihah di rakaat kedua karena imam terlalu cepat, maka kita boleh tertinggal minimal atau maksimal dua rukun. Contoh misalkan imam sujud dan makmum tidak sujud kecuali setelah imam bangkit dari sujud. Nah, kalau misalkan kita setelah membaca Fatihah ternyata gerakan imam masih cepat juga nih, kita belum selesai Fatihah, imam sudah sujud, berarti sudah ketinggalan 3 rukun. Maka di situ disarankan kita untuk memisahkan diri dari imam. Berarti imam sudah tidak lagi menyempurnakan, ya, gerakan. Karena ada 3 golongan manusia yang ketika sholat kata Nabi harus diulang. 3 golongan manusia yang sholatnya harus diulang kata Nabi. Yang pertama, irti fasolid fa'innaga la yutiqu ruku'a wa sujudah. Ulang sholatmu ketika engkau tidak sempurna ruku dan sujudnya. Artinya terlalu cepat tadi, ya. Jadi rukun ruku itu bisa diperoleh dengan cara tasbih marratan, 1 kali tasbih subhanallah. Tapi tumaninahnya bisa satu marrah, itu dengan 3 balikan. Jadi kalau ada orang baca tasbih cuma 1 kali, berarti dia hanya mendapatkan rukunnya saja, tumaninahnya tidak dapat. Atau dia kalau tidak baca tasbih, dia minimal harus berdiam diri selama kurang lebih 3 tasbih. Kemudian yang kedua yang harus diulang itu irti fasoli fa'innaka ya'ummu ala imamun fasikun. Ulangi sholatmu ketika engkau bermakmum kepada imam fasik. Apa imam fasik itu? Ya. Imam yang melanggar, ya, larangan-larangan Allah. Contoh misalnya ketika subuh kita bermakmum kepada si fulan, tiba-tiba pada saat hari pagi ini si imam itu pakai kolor doang nih, ya. Hari pagi dia pakai kolor, ini termasuk imam fasik, Pak. Karena imam itu bukan hanya sekedar aqra'uhum, tapi juga afqahuhum, harus paham, dan dia harus menjaga, ya, hal-hal yang membuat dirinya hilang murahnya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka, ya, seorang ulama fikih ketika kau melihat, ya, imam yang kau ikuti keluar dari rumahnya pakai kolor misalnya, maka irtifas sotifa'ina kayaum wala imam fasqawla misalnya. Maka jadi imam itu gak sembarangan, ya, gak sembarangan. Maka, ya, di salah satu masjid ada saat jadi imam itu, ya, dan di Al-Azhar juga ada, ya. Saya mengatakan dasar yang pertama adalah yang paling bagus bacaan, yang paling banyak hafalannya. Yang kedua yang paling paham, mengerti tentang urusan-urusan sholat, termasuk yang membatalkan sholat, ya, rukun sholat dan sebagainya. Ya, yang ketiga baru adwa'um atau taqwa'um, yang paling tawadu, paling takwa. Baru yang keempat asy'um, yang lebih kuat. Nah, bahkan maaf nih, kalau ada imam yang satu merokok, yang satu tidak merokok, maka yang tidak merokok lebih diutamakan. Kenapa? Ya, karena kita tahu rokok, ya, secara fatwa kan sudah diharamkan nih oleh MUI ini. Maka cari imam-imam yang tidak merokok dulu. Jadi yang merokok kirim dulu, Pak, geser dulu kan. Karena itu masuk dalam kategori asli. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dipasoli walina kayamu ala imam darihun.
Ya, ulangi sholatmu karena engkau bermakmum kepada imam yang dibenci. Dia benci karena bacaannya yang tidak bagus, dan kedua akhlak tidak bagus. Tidak. Ya. Yang penting buat sholat. Kalau sudah yang penting sholat itu urusan susah. Ya, dan nggak memperbaiki, yang tidak mau memperbaiki kualitas sholatnya secara keseluruhan. Ya. Ya. Ada pertanyaan habis ini? Ya. Sebelum lupa juga banyak orang yang mulai ada yang lupa karena ini praktek ya. Ya. Lupa rekornya itu mekanisme gimana? Ya, memisahkan diri niat kita, memisahkan diri dari imam. Masih di tempatnya ya. Ya, masih di tempat itu. Walaupun kita tertinggal, ya tapi posisi kita tidak keluar dari barisan. Artinya tidak meninggalkan barisan softnya. Karena kalau meninggalkan barisan soft, satu mengganggu soft yang lainnya, ya, jadi kosong. Yang kedua akan menimbulkan fitnah. Nah, maka tetap posisi di situ, tapi kita niat mufaraqah walaupun kita tertinggal beberapa rukun oleh dari imam. Ya. Kalau mau mufarid, kita harus selesaikan dulu sholatnya si imam tadi, ya. Atau kita mengulang. Kan? Bolehkah kita membatalkan? Bolehkah kita membatalkan parikot tadi seperti kita batal wudu atau apa? Kemudian menunggu. Boleh. Boleh asal kita ada kesempatan untuk bisa keluar dari situ. Nah, khawatirnya kan kalau kita posisi di depannya. Kan gitu. Nah, kalau posisinya di pinggir mungkin bisa ya kita membatalkan, kita keluar dari barisan. Nanti yang di belakang makmum bisa maju. Ya, makanya kan imam itu ada 3 tingkatan, Pak. Ya, ada imam itu disebut imamul qori. Imam qori itu ya imam yang memang sudah fasih secara bacaan, kemudian bagus dia suaranya, kan itu udah enak didengarnya, imam qori. Kemudian dia paham tentang seluk-beluk masalah sholat. Yang kedua adalah imamul ummi. Imam itu imam yang memang punya keterbatasan. Dia tidak bisa meningkatkan, kalau bahasa kita ekspektasinya, ya, kompetensinya. Jadi ya mau diapain itu memang segitu batasannya, kemampuannya. Nanti imam biasanya imam itu imam rawatib, ya, imam di tempatnya. Ya. Yang lagunya ya ibu saja kan gitu ya, kalau bahasa. Kalau qori kan banyak variasi nih, ya. Dari mulai bayatin, awan, dan sebagainya, banyak varian. Nah, kalau imam ummi biasanya memang hanya sekitar atau di situ saja, dia tidak keluar. Nah, kemudian ada lagi imam yang ketiga, imam yang mencuri, imam tapi dia mencuri ayat-ayat Allah. Contohnya imam mencuri ayat Allah itu ini. Saya pernah mendengar ada satu masjid, dia diimami oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu imam sudah mencuri bacaan. Harusnya kalau dia mau nimam di situ, tapi karena dia tidak paham tentang bacaan, maka dia memotong atau menghilangkan satu mim, berarti dia sudah mencuri Quran di dalam sholat. Yang kedua, yang sering terjadi, lafaz membaca surat Wadduha atau Sabbihis, di ujungnya ada matobi, 2 harakat. Ya. Sering orang memperpendek bacaannya. Contohnya, Wadduha kan harusnya gitu. Ini enggak, Wadduha, Wal-laili idza saja, kan harusnya saja 2 harakat. Tapi sering imam tidak mendengar ya. Wadduha, bagus tuh awalnya. Wal-laili idza saja. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan harusnya 2 harakat semua. Tapi ketika dia baca 1 harakat, berarti dia sudah menghilangkan 1 alif di situ. Nah, itu namanya sebut pencuri Quran. Nah, imam yang mau itu tidak boleh dijadikan imam, karena dia di dalam sholatnya mencuri Al-Quran. Nah, sholat
lagi. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Panjang kedua. Tapi banyak imam yang membacanya cepat. Jadi satu harakat saja. Baik, ada lagi? Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya syukuran katsir tentang pengetahuannya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi diri saya pribadi. Yang kedua, saya mau bertanya tapi di luar tema mungkin Pak. Karena yang juga penting bagi diri saya pribadi yang mungkin bagi jamaah kita. Saya mendengar dari kawan saya dulu, bagaimana kalau misalkan kita berpikiran bahwa cinta kepada Rasul itu tidak perlu, hanya kepada Allah saja. Yang penting kita takwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Tidak perlulah kita kepada Rasul. Rasul itu manusia biasa, kita tidak butuh Rasul. Bagaimana kalau ada pemikiran seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya membaca dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah, kalau nggak salah karya Abdul Rahman As-Saqafi, Syekh Abdul Rahman As-Saqafi. Di situ di halaman kelima, kalau nggak salah ada kata-kata wa man lam tajtami fihi syurutul ijtihadi wajib alaihi taqlidu ala ahad a'immatil madhahibil arba'ah, dengan dalil dengan ayat Quran was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, penjelasannya seperti apa saya pengen tahu supaya ini menjadi pengetahuan bagi diri saya. Terima kasih. Baik. Ketika seseorang menyatakan cinta kepada Allah, maka dia harus otomatis cintanya juga kepada Rasulullah. Karena syahadat ini menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Batal syahadat seseorang manakala dia hanya syahadat ilahiyah saja. Ya. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-30 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Nah, sekarang kalau dia namanya tidak diikuti, jadi enggak Allah mencintai? Jadi enggak Allah mengampunkan dosa kita? Tidak. Dasar. Ya. Maka di ayat berikutnya, qul atiiullah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Katakan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Qul atiiullah wa atiiur rasul. Ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada orang yang dia hanya takwanya kepada Allah, tapi dia kemudian membenci Rasulullah, maka tidak sah iman. Karena salah satu sempurna iman apa? Iman kepada para Rasul. Aman juga. Pemaling berkekuatan Rasul. Kalau kita cintanya kepada Allah saja, Rasulnya nggak dicintai, dari mana kita dapat ilmunya? Kita tahu Allah dari siapa? Walaupun Allah tidak bersandar kepada siapapun, ya. Tapi Allah sudah memberikan ketetapan dalam Al-Quran. Qul atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Ikuti perintah Allah dan Rasul. Karena Allah tidak perlu langsung membimbing kita, ya, tapi Allah memberikan bimbingan kepada para nabi dan rasul lewat malaikat Jibril, dan Nabi menyampaikan itu kepada kita. Jadi dasar imannya kalau dia hanya takwanya kepada Allah saja. Jadi harus pakat di situ. Ya. Atiiullahnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada Rasulullah. Itu ya tadi. Terus kemudian untuk yang kedua, insyaallah nanti kita diskusikan di luar tema ini ya, di luar bahasan pada hari ini. Kita lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan yang lain? Baik. Tadi baru sampai 6 ya? Kayaknya harus 2
sesi dia, 2 kali pertemuan ini panjang. Ya, mohon. Terima kasih Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Ya, mohon. Yang pertama, tadi terkait takbiratul ihram itu kalau misalnya kita datangnya pas imam lagi ruku atau lagi sujud, itu kita takbirnya kita sedekap dulu Ya. atau langsung ke posisi ikut imam. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah selesai salam gitu, sedangkan kita masbuk dan di sebelah kita juga masbuk, apakah bisa kita mendaulat orang yang di sisi sebelah kiri kita itu dan kita mundur selangkah gitu, ataupun mungkin orang di sebelah kanan kita ada mundur selangkah mendaulat kita Baik. ke imam gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa ketika imam sudah ruku atau sujud, kita mau mengikuti gerakan imam, karena kata Imam Syafi'i, ya kalau imam ikutilah imam, karena fa'innahu la ya'lamuna yaqbalullahu sholatum. Ikuti imam karena kita tidak tahu dalam gerakan mana Allah akan menerima sholat kita, ya. Di posisi mana kan kita tidak tahu nih. Tapi yang harus kita waspadai dan kita harus ketahui bahwa ketika kita sedang mengikuti imam, yang pertama takbiratul ihramnya harus sempurna dulu. Ketika misalkan imam sedang ruku atau sujud, Allahu Akbar. Baru kalau imam sujud berarti langsung kita ikut sujud. Tapi di situ harus sempurnakan kekurangannya setelah sholat. Jadi berarti kita ketinggalan satu rakaat. Kalau imam masih ruku dan kita masih bisa tumaninah dalam rukunya, berarti kita masih mendapatkan 1 rakaat yang sempurna. Ya, tetap sedekap dulu bayar rasul berarti antara dada dengan perut, ya, sedekap dulu walaupun hanya sebentar. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Itu langsung sujud dengan menyempurnakan rakaat itu. Kemudian ketika ada masbuk di belakang, masbuknya satu baris misalnya, ya, tidak dari situ harus menyelesaikan nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak boleh ada yang mendaulat jadi imam karena semua masbuk sudah menyatakan dan sudah berumah kepada imam yang pertama, kecuali ada masbuk baru. Misalnya ada, kalau yang satu barisan ini dia tidak boleh, dia harus selesaikan sendiri, ya, karena dia sudah mengangkatkan dirinya bermakmum kepada imam yang pertama. Kecuali ada masbuk baru, hanya datang, kita lagi berdiri mau menyempurnakan sholat di 1 rakaat lagi, tepuklah. Nah di situ kita boleh berubah niat saya jadi imam, ya, niat saya jadi imam, karena ada orang yang mengikuti di belakang kita. Itu ya. Tapi kalau dalam satu barisan dia sudah berimam kepada imam pertama, dia tidak boleh mendaulat dirinya jadi imam. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan nanti ada 7 lagi, baru 6. Ya. Mudah-mudahan ini kalau dihabisin takut jam berapa. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya dengan keberkahan Maulid Nabi di bulan Maulid ini dan selawat kepada Rasul, Allah memberikan syafaat kepada kita, menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya, dan mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari berbagai macam musibah, bala dan bencana. Ya, berkat kemuliaan baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk mudah-mudahan corona sudah bisa hilang ya di Indonesia ini. Juga mudah-mudahan berkat kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syadidan wa ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibil qulub wa dawalha wa afiyatal asrar wa shifaiha wa nuril absar wa qiyamha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا واصلح آخرتنا إليها معامنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت لنا من كل شر. اللهم سلمنا يا الله من شر الدنيا والشر الآخرة وسلمنا يا الله من مصائب الدنيا ومن عذاب الآخرة وفتنة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وادفع عنا من كل بلاء الدنيا والآخرة.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. Jadi berapa mas pada